apakah bagian penting dari sebuah kendaraan? Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Muslim Abu Syah. Kali ini kita akan mempelajari sebuah komponen penting dalam sebuah kendaraan, yaitu baterai. Baterai berfungsi menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia, dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Kemudian dapat juga mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Ditemukan pada tahun 1859 oleh fisikawan Prancis Gaston Plante, dan pertama kali digunakan pada mobil, yaitu pada tahun 1920-an. Baterai atau aku, atau juga yang sering disebut dengan aki, di mobil digunakan sebagai sumber daya untuk menghidupkan mesin, menghidupkan perangkat pengapian, perangkat penerangan, maupun perangkat audio lainnya. Ada beberapa jenis baterai yang sering kita dapatkan di pasaran, namun di sini kita hanya akan membahas yaitu baterai ataupun aku ataupun aki yang digunakan pada sebuah kendaraan. Aki yang digunakan pada sebuah kendaraan itu terdiri dari asam sulfat yang dicampur dengan air, H2SO4 dan H2O, yang sering kita sebut dengan elektrolit. Kemudian ada plat positif atau timbal peroksida dengan rumus kimianya PbO2. Kemudian ada plat negatif atau timbal, dan umumnya dalam sebuah baterai itu terdapat beberapa buah sel. Untuk baterai pada mobil yang 12 volt itu biasanya terdiri dari 6 buah sel. Masing-masing sel itu akan membangkitkan tegangan keluaran sekitar 2,1 volt akibat reaksi kimia bila dihubungkan dengan beban. Terdiri dari beberapa komponen. Kita mulai dari bentuk baterai yang utuh ini. Di bagian atas itu ada terminal positif ya, di bagian ujungnya. Kemudian di bagian ujung sebelahnya itu ada terminal negatif. Kemudian di atasnya ada 6 buah tutup, atau masing-masing tutup itu menurut selnya masing-masing ataupun ruang-ruang kecil. Jadi sebuah baterai itu kalau untuk 12 volt sebagaimana yang dicontohkan dalam gambar itu ada 6 buah sel, yang masing-masing sel itu terdapat plat positif dan plat negatif ya. Jadi ini ada sel dan tutupnya. Kemudian di dalam sebuah baterai itu ada plat negatif, kemudian ada plat positif, dan masing-masingnya dipisah oleh sebuah pemisah. Kemudian di antara sel, masing-masing sel juga dibuat pemisah. Kemudian yang bagian luar ini adalah kotak baterai. Di samping itu ada lagi satu komponen, yaitu menghubungkan antara sel 1 dengan sel 2. Dia ada penghubungnya di bagian dalam letaknya, sehingga dia tidak nampak dari luar hubungan antara masing-masing sel. Kemudian kita lihat di sebelah kanan kita, ini adalah plat positif ya, dimana pada plat positif ini terdapat zat kimia PbSO4 ya. Kemudian ada plat negatif
ya. Di sini juga terdapat zat kimia Pb, ya, atau bahannya yang terbuat dari Pb, timbal. Kemudian di antara lempengan plat positif dan plat negatif itu dipisah oleh sebuah pemisah atau isolator, sehingga mereka tidak dapat bersentuhan, ya. Nah, saat ini nanti digabungkan, maka ini masing-masing dimasukkan ke dalam masing-masing sel, ya. Jadi ada 8 plat tipis-tipis, ya, baik positif maupun negatif, yang akan dimasukkan ke dalam sebuah sel. Inilah sebuah konstruksi baterai yang digunakan pada mobil atau yang sering kita sebut dengan aku ataupun aki. Sesudah kita melihat konstruksi dan komponen dari baterai ataupun aki, maka yuk kita lihat bagaimana reaksi kimia saat baterai itu dibakar. Nah, sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa aku ataupun aki adalah baterai di mana di dalamnya terdapat plat negatif ataupun Pb, yang ini, ya, plat negatif. Kemudian ada plat positif atau PbO2 yang direndam di dalam elektrolit. Nah, ini adalah elektrolit di mana dalam elektrolit ini terdapat air, kemudian H2SO4. Inilah lambang kimia dari sebuah baterai. Ketika asam sulfat atau H2SO4 dicampur dengan air, maka akan terionisasi menjadi ion hidrogen H+ dan ion sulfat SO4. Jadi, ya, ketika asam sulfat atau H2SO4 dicampur dengan air suling, maka dia akan membentuk ionisasi seperti ini. Ada H+ maksudnya, kemudian ada SO4 yang dikelilingi oleh ion negatif, ya. Nah, ini dia. Ini adalah dalam bentuk cairan. Kemudian ketika kutub positif dan negatif dihubungkan, nah, positif dan negatif dihubungkan dengan beban, dalam hal ini itu dipasangi oleh lampu, maka ion timbal, ya, atau Pb, ion timbal atau Pb dan sulfat SO4 bereaksi membentuk timbal sulfat meninggalkan elektron dan menuju ke timbal dioksida. Jadi nanti Pb ini akan bereaksi dengan SO4, dia akan menuju ke PbSO4, ya. Kemudian yang ketiga, timbal dioksida PbO2 ini juga akan bereaksi dengan ion sulfat untuk merubah menjadi timbal sulfat, meninggalkan oksigen, dan oksigen digabung dengan hidrogen untuk berubah menjadi air. Yuk, bagaimana cara kerjanya? Yuk kita play saja di sini. Nah, ini saya ulangi lagi, ya. Dalam bergerak PbO, kemudian PbO2 itu akan menyerap H2 dengan O2, kemudian dia melepas H2O. Beginilah yang terjadi hingga plat positif dan plat negatif berubah menjadi sama, yaitu PbSO4, sedangkan elektrolit berubah menjadi H2O.
Nah, dalam posisi ini disebut sumber energi listriknya sudah habis. Ya, silakan disimak proses terjadinya reaksi kimia. Nah, saya play ulang. Nah, beginilah terjadi berulang-ulang. Kalau dalam sebuah mobil, saat baterai ini terpakai energinya, maka saat mesin hidup berjalan, maka dia akan dicas kembali atau diisi kembali oleh mesinnya. Jadi dia bekerja dalam bentuk siklus, ada pengeluaran atau pengosongan arus dan juga ada pengisian arus, sehingga baterai tetap dalam kondisi terisi. Demikian cara kerja ataupun konstruksi aki ataupun aku yang dipakai pada mobil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.